Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi. Kali ini bersama dengan saya, Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Sahabat Smart School, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya berharap sahabat Smart School dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita kali ini, tentu bersama dengan ibu bapak guru pendamping di sekolah masing-masing. Materi kita hari ini masih terkait dengan akuntansi. Dalam hal ini kita akan membahas satu tahapan dalam akuntansi, yakni jurnal penyesuaian. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai jurnal penyesuaian, maka kita repetisi dulu apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa tahapan akuntansi itu mulai dari identifying, recording, kemudian ada summarizing, dan selanjutnya reporting, dan pada akhirnya kita akan sampai pada analyzing. Fokus pembelajaran kita kali ini pada hal terkait dengan summarizing atau pengiktisaran, di mana salah satu bagian dari summarizing itu adalah jurnal penyesuaian. Ya, tentu anakku sekalian, dalam pembelajaran kita ini perlu dipahami dulu bahwa tahap pengiktisaran itu terdiri dari 3. Ya. Nah, yang pertama adalah neraca saldo. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir sebagai tahapan dari pengiktisaran ini adalah kertas kerja atau biasa juga disebut dengan neraca lajur. Sahabat Smart School, fokus pembelajaran kita tentu pada hari ini adalah pada tahapan jurnal penyesuaian. Sebelum itu kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggris, in English, adjusting journal entries. Lantas apa sih yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Ya, jurnal penyesuaian ini merupakan tahapan dari pengiktisaran di mana dibuat untuk mengoreksi neraca saldo. Sampai di sini tentu kita pahami bahwa jurnal penyesuaian dilakukan setelah kita menyelesaikan neraca saldo. Namun perlu diperhatikan bahwa jurnal yang dibuat untuk mengoreksi neraca saldo ini hanya pada akun tertentu. Ya, akun tertentu yang terdapat di neraca saldo. Agar apa? Agar saldo yang dikemukakan itu saldo yang sebenarnya, yang mencerminkan saldo pada akhir periode akuntansi. Ya, seperti itu. Sampai di sini, di pengertian jurnal penyesuaian, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jurnal penyesuaian ini sifatnya diperlukan untuk mengoreksi atau menyesuaikan
saldo yang tercatat dalam neraca saldo dengan saldo yang real dalam sebuah akun. Lantas pertanyaannya, akun apa saja yang terkait dengan jurnal penyelesaian? Seperti tadi dikemukakan bahwa tidak semua akun dalam neraca saldo membutuhkan penyelesaian, hanya akun-akun tertentu. Ya. Akun yang butuh penyesuaian ini dalam berbagai literatur dikemukakan beberapa. Ada yang mengatakan 12 dan sebagainya, ada yang mengatakan 8 dan sebagainya. Kemudian lantas yang mana kita akan gunakan? Pada pembelajaran kita kali ini, kita hanya akan membahas 7 akun yang butuh penyesuaian dengan asumsi bahwa 7 akun inilah yang paling sering muncul dalam perusahaan jasa. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah akun perlengkapan. Ya. Kemudian yang kedua, aset tetap berwujud. Berikutnya yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, beban terutang. Dan berikutnya, yang kelima, pendapatan diterima di muka. Berikutnya yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang terakhir yang akan kita bahas dalam materi jurnal penyelesaian ini adalah yang ketujuh, kerugian piutang. Inilah 7 akun yang nantinya butuh penyelesaian. Namun dengan keterbatasan waktu kita, tidak mungkinlah kita membahas secara detail 7 akun ini untuk penyelesaiannya bagaimana. Ya. Ini juga supaya sahabat Smart School dapat lebih memahami bagaimana penyelesaian dari akun-akun tersebut. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas penyelesaian untuk akun perlengkapan dan penyelesaian untuk akun aset tetap berwujud. Jadi ada 2 yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, yakni akun perlengkapan dan tentunya akun aset tetap berwujud. Untuk akun-akun yang lainnya kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Sahabat Smart School, ya. Kita lanjut. Yang pertama tentu kita akan bahas penyelesaian perlengkapan. Ya. Dalam hal ini diambil contoh perusahaan jasa laundry. Ya. Mengapa demikian? Karena tentu kita sama mengetahui bahwa jasa laundry dalam kekinian ya tumbuh ya bagaikan jamur di musim hujan. Ada di mana-mana, terutama di daerah perkotaan tentunya. Ya. Dalam perusahaan jasa yang bergerak di bidang laundry, salah satu perlengkapannya adalah deterjen dan softener atau pelembut dan pewangi tentunya. Ini jenis perlengkapan yang utama dalam usaha laundry, tentunya kita pahami demikian. Sahabat Smart School, pada saat membeli perlengkapan, nilainya dicatat pada jurnal. Ya kan, demikian. Transaksi pembelian perlengkapan itu dicatat di jurnal. Selanjutnya dicatat lagi di buku besar sampai kepada neraca saldo. Namun, saat digunakan, nilai yang terpakai itu tidak dicatat. Sehingga tentunya pada akhirnya, di akhir periode akuntansi, pada tanggal 31 Desember, kita akan menemukan perbedaan nilai antara yang dicatat dengan nilai real. Misalnya, pada awalnya, pada saat pembelian, kita membeli katakanlah 100 ya, unit deterjen dan softener. Tentu ini akan dipakai. Pada saat dipakai akan semakin berkurang, tapi pengurangannya itu tidak dicatat dalam jurnal buku besar dan sampai kepada neraca saldo. Sehingga perlu penyelesaian. Berapa sih nilai real dari perlengkapan tersebut? Kita lanjut. Penyelesaian perlengkapan. Ya. Penyelesaian perlengkapan dibutuhkan karena pemakaian perlengkapan itu mengakibatkan penurunan saldo perlengkapan. Kan begitu ya? Tadi
sudah disampaikan. Oke, kita lanjut. Penyelesaian perlengkapan ini dapat dihitung atau dapat dilakukan dengan dua metode. Ingat, dengan dua metode. Metode yang pertama adalah metode harta atau biasa juga disebut metode neraca. Sama Ji. Jadi kalau ada yang mengatakan metode neraca, ya itu tidak salah juga. Ya. Karena metode harta yang dimaksud di sini sama Ji dengan metode neraca. Kemudian yang kedua metode beban yang biasa juga disebut sebagai metode laba rugi. Benar sekali, ya. Metode laba rugi. Jadi ada dua, metode harta dan metode beban. Oke. Sahabat Smart School, kita lanjut. Apa sih perbedaan antara keduanya? Mari perhatikan matriks berikut ini. Ya. Ada dua metode, yakni metode harta dan metode beban. Nah, kemudian sumber dari jurnal penyelesaian ini tentu tadi sudah disampaikan, ya, yakni apa coba, sahabat Smart School? Yakni, ya, neraca saldo. Jadi sumber penyelesaian kita untuk suatu akun adalah neraca saldo. Perhatikan neraca saldonya. Jika di neraca saldo itu muncul akun perlengkapan di posisi debit tentunya, karena saldo normalnya memang di posisi debit. Ya. Sekali lagi, jika di neraca saldo muncul akun perlengkapan, maka kita akan menggunakan metode harta. Ya. Tetapi, ingat, ketika dalam neraca saldo tersebut muncul akun beban perlengkapan di posisi debit, bukan perlengkapan, tapi beban perlengkapan di posisi debit, maka akun yang muncul ini kita akan sesuaikan dengan metode beban. Jadi ingat perbedaannya. Jadi kalau yang muncul perlengkapan di posisi debit, kita menggunakan metode harta. Jadi kalau muncul beban perlengkapan di posisi debit, kita akan menggunakan metode beban. Mari kita lihat bagaimana ayat jurnal penyelesaiannya. Ayat jurnal penyelesaian di sini disingkat AJP untuk memudahkan kita, ya. Nah, untuk membuat ayat jurnal penyelesaiannya sangat mudah. Perhatikan sahabat Smart School, langkah demi langkah. Ketika kita menggunakan metode harta, maka perlengkapan yang saldo normalnya di posisi debit akan kita geser ke posisi kredit. Iya, perlengkapan menjadi kredit. Jadi di neraca saldo perlengkapan saldo normalnya debit, kemudian di ayat jurnal penyelesaian perlengkapan berubah menjadi kredit. Lantas apa pasangannya di posisi debit? Ya, tentu dalam akuntansi kita selalu memegang konsep berpasangan dalam sebuah pencatatan transaksi. Ada debit, ada kredit. Sekarang kreditnya kita sudah dapat perlengkapan. Debitnya mana? Debitnya mudah saja. Debitnya ambil dari tetangga. Ya. Yang saya maksud di sini ambil dari kolom sebelahnya, yakni beban perlengkapan sebagai pasangannya di posisi debit. Mudah bukan? Ya. Sahabat Smart School, kita lanjut. Bagaimana dengan metode beban? Ketika metode beban yang muncul itu di neraca saldo akun beban perlengkapan, sama langkahnya. Kita tinggal menyimpan akun beban perlengkapan tersebut di posisi berlawanan. Yang tadinya saldo normalnya debit, kita pindahkan ke posisi kredit. Betul sekali. Ya, di posisi kredit beban perlengkapan. Lantas, apalagi pasangannya di posisi debit? Iya, sama seperti langkah sebelumnya. Kita ambil akun tetangga. Ya. Akun tetangga yang saya maksud di sini kolom sebelahnya lagi, yakni kolom perlengkapan kita pindahkan di posisi debit. Untuk akun yang menggunakan metode beban. Sampai di sini paham bukan? Iya. Baiklah sahabat Smart School, kita lanjut. Lantas bagaimana nilainya? Nah, pertanyaan kan dalam pencatatan akuntansi tentu harus ada nilai. Ya. Dari mana nilai kita ambil kalau menggunakan metode harta? Dan dari mana pula
kita ambil nilainya kalau menggunakan metode beban. Untuk metode harta, kita ambil nilai dari perlengkapan yang terpakai. Ya, ingat, untuk metode harta kita mengambil nilai dari perlengkapan yang terpakai. Sementara untuk metode beban, kita ambil nilainya dari perlengkapan yang tersisa, ya, atau nilai tersisa. Demikian sahabat Smart School. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, tentu sahabat Smart School, jika masih belum paham, Ibu Bapak Guru Pendamping insya Allah akan memberikan pemahaman yang menguatkan apa yang disampaikan saat ini. Tetapi sebagai tangga ingatan buat sahabat Smart School, saya berikan satu kata kunci, yakni harpa besi. Harpa besi. Harpa tentu kita tahu salah satu alat musik petik. Ya, anggaplah dia terbuat dari besi. Jadi ingat saja harpa besi. Apa maksudnya? Harpa besi adalah akronim. Kalau H harta, maka kita pakai nilai pakai. Ya. Sementara untuk beban ini ya besi, beban kita pakai nilai sisa. Mudah bukan? Jadi ini kata kunci untuk memudahkan kita dalam melakukan penjurnalan suatu akun yang butuh penyesuaian. Untuk akun perlengkapan tentunya. Kita lanjut sahabat Smart School. Bagaimana perhitungannya? Mari kita lihat metode harta. Pada tanggal 31 Desember, di neraca saldo tercatat saldo perlengkapan. Dari sini langsung dapat kita pahami bahwa metode yang digunakan adalah metode harta. Karena akun yang digunakan akun perlengkapan. Senilai 1 juta rupiah. Setelah dihitung, ternyata saldo sebenarnya hanya 200.000 rupiah. Ya, perhatikan dengan baik. Yang tercatat 1 juta. Tapi setelah dihitung nilai perlengkapan yang tersisa hanya 200.000 rupiah. Sehingga perlu penyesuaian. Kalau kita menggunakan metode harta, perhatikan dengan baik. Dengan demikian, saldo perlengkapan itu berkurang sebesar 1 juta dikurang 200.000. Berarti 800.000. Ya, benar sekali. 800.000 inilah yang merupakan nilai perlengkapan terpakai. Ingat, harpa besi. Harta berarti nilai yang terpakai yang dihitung. Lanjut, sahabat Smart School, ketika kita buat jurnalnya maka dapat kita pahami perlengkapan akan berada di posisi kredit dan beban perlengkapan berada di posisi debit. Ingat dengan baik ya metode yang sebelumnya. Perlengkapan berkurang karena terpakai tentunya sehingga dicatat di posisi kredit. Ingat, perlengkapan itu adalah bagian akun aset yang kalau berkurang akan berada pada posisi kredit karena saldo normalnya berada di posisi debit. Untuk materi tentang saldo normal ini, sahabat Smart School bisa kembali menonton materi, menyimak materi terkait dengan mekanisme debit kredit. Ya. Karena dia di kredit, ya, selanjutnya cari pasangannya yang di debit. Apa pasangannya? Tentu beban. Selanjutnya perlengkapan yang diakui sebagai beban. Perlengkapan yang terpakai diakui sebagai beban. Yang dalam hal ini tentu bertambah karena sebelumnya tidak ada beban. Ya. Bertambah bebannya, saldo normal beban juga berada pada posisi debit. Kita lanjut. Bagaimana jurnal penyelesaiannya? Ya, jurnal penyelesaiannya kita lihat. Ya. Perlengkapan tentu dengan nilai debit Rp800.000 dan ya, beban perlengkapan Rp800.000 dan selanjutnya perlengkapan Rp800.000. Oke. Saya kira sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Ya. Bagaimana dengan metode kedua, metode beban? Perhatikan dengan baik soal berikut. Pada tanggal 31 Desember, di neraca saldo tercatat saldo beban perlengkapan. Ingat, saldo beban perlengkapan. Dari sini kita dapat pahami bahwa metode yang digunakan sudah pasti metode beban. Senilai 1 juta rupiah. Setelah dihitung, ternyata saldo sebenarnya 200.000.
Ya, sama dengan soal sebelumnya ya. Kita lanjut. Bagaimana penyelesaiannya dengan metode beban? Ya, dalam metode beban, nilai yang dicatat, ingat harpa besi. Kalau beban berarti sisanya yang dihitung. Nilai yang dicatat sebagai saldo adalah nilai perlengkapan yang belum terpakai atau sisa. Iya. Penjurnalannya bagaimana? Mari kita lihat. Tentu beban perlengkapan akan berada di posisi kredit, pasangannya di posisi debit perlengkapan. Ya. Iya. Seperti ini ya. Perlengkapan pada beban perlengkapan dengan nilai. Berapa nilainya? Nilai yang tersisa. Nggak usah menghitungnya lagi karena soal sudah menyiapkan nilai yang tersisa atau nilai sebenarnya yaitu Rp200.000 di posisi debit perlengkapan dan beban perlengkapan di posisi kredit. Ya. Mudah bukan untuk menggunakan dua metode nih, metode harta ataupun metode beban untuk penyelesaian perlengkapan. Sahabat Smart School, sebelum kita lanjut ke materi penyelesaian yang kedua, yakni penyelesaian aset tetap, untuk materi penyelesaian aset tetap ini, sahabat Smart School perlu perhatian lebih, ya, karena bukan sulit. Ya. Ini kita harus merubah mindset kita terlebih dahulu supaya menghilangkan mental block. Karena apa? Sahabat Smart School, banyak orang yang beranggapan bahwa materi jurnal penyelesaian ini adalah materi yang tersulit dalam akuntansi. Ya. Kita harus merubah mindset itu dulu. Perhatikan dengan baik. Hanya kompleks, perlu perhatian lebih. Kalau sahabat Smart School nanti mengikuti tahapannya secara detail, ya, tetap fokus dengan apa yang disampaikan, saya yakin sahabat Smart School dapat memahaminya dengan mudah. Ya. Penyelesaian aset tetap. Kembali kepada contoh kasus perusahaan jasa laundry. Dalam hal ini, diambil contoh mesin cuci sebagai peralatan utama dalam perusahaan jasa laundry tentunya. Ya, sahabat Smart School perlu dipahami terlebih dahulu. Pemakaian aset tetap berwujud. Jadi yang kita maksud di sini adalah pemakaian aset tetap berwujud. Apakah dia berupa gedung, kendaraan, peralatan, mesin-mesin, kecuali tanah. Karena secara normal tanah aset tetap berwujud tapi tidak mengalami penyusutan. Nilainya justru semakin bertambah. Ya, dari tahun ke tahun kita pahami bahwa nilai tanah itu semakin bertambah, tidak mengalami penyusutan. Berbeda dengan gedung, kendaraan, peralatan, dan mesin-mesin. Yang dari tahun ke tahun ketika dipakai nilai ekonominya, ingat dengan baik poinnya, nilai ekonominya berkurang. Karena nilai ekonominya berkurang, kondisi ini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi. Sahabat Smart School, jangan berpikir bahwa penyusutan yang dimaksud di sini, ya, saya ulangi bahwa sahabat Smart School, penyusutan yang dimaksud di sini bukan wujud fisik dari gedung, kendaraan atau peralatan yang menyusut menjadi semakin kecil. Ya, tidak ya tentunya. Tidak menyusut fisiknya, tapi nilai ekonominya yang menyusut. Artinya, harga barang pada saat harga gedung, harga kendaraan pada saat baru kita beli, ya, setelah pemakaian tentu tidak lagi sama nilai ekonominya. Oke, kita lanjut. Sahabat Smart School, ya. Aktivitas pemakaian aset tetap berwujud, titik-titik. Ya, kenapa di sini dikemukakan titik-titik? Karena aset tetap berwujud ini bisa gedung tadi, bisa peralatan, bisa kendaraan. Aktivitas pemakaian aset tetap berwujud mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi aset tetap berwujud tersebut. Hal ini dinyatakan sebagai beban.
Jadi berkurangnya nilai ekonomi itu dinyatakan sebagai beban. Sahabat Smart School, dengan demikian maka muncullah akun beban penyusutan titik-titik. Maksudnya apa? Tergantung dari aset tetap berwujud tersebut. Kalau aset tetapnya adalah gedung, maka disebut beban penyusutan gedung. Kalau aset tetap berwujud tersebut adalah peralatan, maka disebutlah beban penyusutan peralatan. Demikian pula kalau akun aset tetap berwujud yang dimaksud adalah kendaraan, maka disebutlah beban penyusutan kendaraan. Yang mana beban saldo normalnya, sekali lagi diingatkan, beban saldo normalnya di posisi debit. Oke, kita lanjut. Penyusutan peralatan ini, sekali lagi diingatkan, penyusutan peralatan ini tidak bermakna peralatan berkurang secara fisik. Namun, nilai ekonomi dari peralatan tersebut semakin berkurang. Oleh karena itu, sahabat Smart School, pasangan dari beban penyusutan aset tetap berwujud tersebut bukanlah peralatan, tapi akun akumulasi penyusutan peralatan. Berbeda dengan perlengkapan tentunya. Ya, beban perlengkapan, pasangannya perlengkapan. Kenapa? Karena perlengkapan itu berkurang secara fisik. Sedangkan peralatan tidak berkurang secara fisik. Tapi nilai ekonominya yang berkurang sehingga pasangannya bukan peralatan, melainkan akumulasi penyusutan peralatan. Penyusutan aset tetap berwujud. Bagaimana penyesuaiannya? Menghitung nilai penyusutan aset tetap dapat menggunakan dua metode. Yakni, pertama, metode penetapan persentase penyusutan secara periodik. Ya. Periode akuntansi biasanya 1 tahun ya. Jadi metode penetapan persentase secara periodik. Yang kedua, metode garis lurus. Ya. Sebenarnya ada lagi metode yang lain, tetapi sahabat Smart School, kita batasi pembahasan kita dengan penyusutan aset tetap berwujud menggunakan dua metode ini. Yang pertama, penyusutan aset tetap dengan metode penetapan persentase penyusutan secara periodik. Metode ini metode yang paling simpel, ya, di mana nilai penyusutan itu sama dengan, ya, kita peroleh dari harga perolehan dikali dengan persentase penyusutan. Jadi harga perolehan dikali dengan persentase penyusutan. Harga perolehan yang dimaksud di sini adalah nilai dari akun aset tetap tersebut yang tercatat di neraca saldo. Mari kita lihat contoh perhitungannya. Misalnya, nilai perolehan sebesar 8.500.000 ditetapkan persentase penyusutan per tahun sebesar 20%. Maka tentunya nilai penyusutan per tahunnya adalah, kita bisa hitung, 8.500.000 dikali 20% sama dengan 1.700.000 rupiah sebagai nilai penyusutannya. Bagaimana penjurnalannya di jurnal penyelesaian? Kita lihat. Untuk jurnal penyelesaian dengan metode penetapan persentase penyusutan secara periodik, maka tentu ya, beban penyusutan peralatan di posisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan kalau dia peralatan di posisi kredit. Bagaimana dengan nilainya? Nilainya, ya, hasil perhitungan tadi 1.700.000 rupiah di posisi debit dan tentu harus sama di posisi kredit. Nilainya juga 1.700.000 rupiah. Mudah bukan sahabat Smart School? Iya. Kita lanjut. Bagaimana kalau kita menggunakan metode dengan penyusutan aset tetap? Apa yang dimaksud dengan akun akumulasi penyusutan?
Dan mengapa kalau ada aset yang disusutkan tidak langsung mengurangi atau kredit akun aktiva tersebut? Ya, akun akumulasi penyusutan ini adalah akun aset sebenarnya. Tetapi dia sifatnya mengurangi induk dari akun itu sendiri. Ya. Sehingga akun akumulasi penyusutan ini biasa juga disebut akun kontra. Ya. Dia sebenarnya bagian dari aset tetapi mengurangi induknya. Kalau akumulasi penyusutan peralatan berarti mengurangi peralatan. Kalau dia akumulasi penyusutan gedung berarti mengurangi nilai akun gedung itu sendiri. Iya, saya kira itu ya yang dimaksud dengan akumulasi penyusutan itu akun apa sebenarnya. Iya. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu ya. Iya. Nanti kalau ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, langsung saja kita masuk ke akumulasi penyusutan aset tetap dengan metode yang kedua, metode garis lurus. Ya, metode kedua, metode garis lurus. Sahabat Smart School, untuk menghitung nilai penyusutan dengan metode garis lurus, maka kita gunakan rumus penyusutan sama dengan ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai residu ya, atau nilai sisa. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan umur ekonomis. Timbul pertanyaan, tadi harga perolehan kita sudah bahas ya, apa yang dimaksud dengan nilai residu? Sahabat Smart School, untuk contoh kasus peralatan misalnya atau kendaraan, ketika kita membeli aset tetap tersebut, maka kita bisa melakukan taksasi atau perkiraan atau taksiran ketika barang ini habis umur ekonomisnya, masih dapat diuangkan, dapat dinilai dengan sejumlah nilai. Nilai itulah yang kemudian disebut nilai residu. Misalnya, mesin cuci tadi, kita tetapkan umur ekonomisnya 5 tahun. Setelah 5 tahun pemakaian, belum tentu peralatan tersebut, mesin cuci tersebut langsung rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Bahkan ketika tidak bisa digunakan lagi sebagai mesin cuci, tentu ada bagian-bagian, ada part dari mesin cuci tersebut yang dapat diuangkan. Itulah yang dimaksud dengan nilai residu. Ya. Umur ekonomis juga itu di bagian perusahaan biasanya ada tenaga ahli yang melakukan taksasi. Berapa sih aset tetap ini umur ekonomisnya? Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Misalnya, nilai perolehan suatu barang atau peralatan sebesar Rp8.500.000. Ditetapkan nilai residunya, ya, nilai residunya itu sebesar berapa? Ya, berapa nilai residunya? Nilai residunya sebesar Rp1.500.000 dengan usia ekonomis selama 5 tahun. Maka dapat kita hitung penyusutannya adalah iya, 8.500.000 dikurangi 1.500.000 kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Ya. Nah, dibagi umur ekonomisnya 8.500.000 dikurangi 1.500.000, ya tentu kita dapat hitung dibagi 5, kemudian hasilnya adalah sebesar berapa? Sahabat Smart School, sebesar Rp1.400.000. Ya. Kemudian bagaimana kita membuat jurnal penyelesaiannya? Dengan metode garis lurus, pada dasarnya sama saja, beban penyusutan peralatan di posisi debit dan akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit. Dengan nilai Rp1.400.000 di posisi debit dan tentunya di posisi kredit dengan nilai yang sama. Ya, sahabat Smart School, inilah dua metode yang kita gunakan dalam menghitung nilai penyusutan peralatan.
Sahabat Smart School, ada pertanyaan besar sebenarnya. Tadi untuk menghitung penyesuaian aset tetap berwujud, kita menggunakan dua metode, yakni metode persentase secara periodik dan metode garis lurus. Tetapi dengan asumsi aset tersebut pemanfaatannya 1 tahun atau 12 bulan. Ya. Bagaimana kalau kita baru membeli aset tersebut ya, beberapa bulan, belum cukup setahun. Ya. Perhatikan dengan baik. Sahabat Smart School, pertama tentu saya ucapkan terima kasih untuk menyimak materi kita tadi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh penyusutan kalau misalnya dia dilakukan dalam beberapa bulan saja. Nah, penyusutan aset tetap dengan masa pakai kurang dari setahun atau beberapa bulan, maka rumusnya berubah dengan menambahkan variabel T sebagai pengali. Jadi kalau untuk penyusutan periodik, penyusutannya sama dengan harga perolehan dikali persentase penyusutan dikali T. Dan kalau dia metode garis lurus, sama kita tambahkan variabel T. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu bagi umur ekonomis dikali dengan T. Lantas apa itu T? T adalah, ya, T ini adalah waktu pemakaian yang telah digunakan dibagi dengan umur ekonomis dari produk tersebut. Dalam hal ini kita asumsikan, bukan umur ekonomisnya, dibagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Ya. Dibagi dengan jumlah 1 tahun, yakni 12. Jadi T sama dengan bulan pemakaian dibagi dengan 12. Contohnya misalnya, nilai perolehan sebesar 12 juta ditetapkan persentase penyusutan per tahun sebesar 20%. Peralatan dibeli 3 Mei 2021. Maka besarnya penyusutan tahun 2021 adalah, ya, kita harus menghitung dulu berapa bulan yang sudah terpakai. 3 Mei. Kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 8 bulan. Ya. Ada 8 bulan pemakaiannya. Maka besar penyusutannya kita bisa hitung dengan rumus tadi, 12 juta dikali 20%, kemudian dapat nilai 2.400.000, 2.400.000 ini kemudian kita kalikan dengan tadi 8 per 12, maka diperolehlah nilai penyusutan Rp1.600.000. Mudah bukan? Ya. Bisa dipahami? Kita lanjut dengan bagaimana kalau dia nilai perolehannya 12 juta, nilai residunya 2 juta, dengan usia ekonomis 5 tahun. Sama dibeli tanggal 3 Mei, tetapi di sini kita menggunakan metode garis lurus. Bagaimana penyusutannya? Kita lihat. Penyusutannya adalah 12 juta dikurangi 1.500.000 dibagi dengan umur ekonomisnya. Berapa? 5 tahun. Kemudian hasilnya diperkalikan dengan jumlah bulan yang dipakai dibagi dengan 12. 8 per 12. Dan kita perolehlah nilai penyusutan sebesar Rp700.000. Oke. Mudah bukan? Jadi kurang lebih sama dengan apa yang tadi telah dikemukakan. Hanya menambahkan variabel T sebagai pengali dalam menghitung penyusutan peralatan tersebut. Sahabat Smart School, baiklah kalau sudah tidak ada lagi yang akan memberikan tanggapan, tentu penguatan dari ibu bapak guru pendamping di sekolah kita butuhkan untuk lebih memahami materi kita terkait dengan jurnal penyelesaian perlengkapan dan aset tetap berwujud. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada materi yang berbeda di waktu yang berbeda. Saya Rudiansa pamit undur dan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.